berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataannya atau firman Allah kekal selama-lamanya. Mari buka hatimu untuk firman Allah. Firman Allah akan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Dalam tayangan yang lalu, saya ingat seorang pembicara pernah membacakan ayat dari Roma pasal 5, ayat yang ketiga, yang bunyinya, dan bukan hanya itu sajalah, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Hari-hari ini kita semua mengikuti atau mematuhi himbauan dari pemerintah untuk kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Sudah beberapa hari ini kita selalu tinggal bersama-sama di rumah. Untuk orang-orang yang tinggal di kota besar mungkin ini seperti suatu, bisa dikatakan sengsara ya. Kita yang biasa bebas bepergian kemana-mana, namun keadaan sekarang mengharuskan kita untuk kita tinggal di rumah. Dan ini menjadi seperti sengsara buat kita. Tapi di balik apa yang kita rasa sebagai sengsara ini, saya yakin ada maksud Tuhan. Dan Alkitab tidak pernah salah. Kalau kita merasakan sengsara, di sini dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, tapi untuk menghemat waktu, saya baca saja ayat yang pertama dan yang kedua. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Herodes mulai bertindak dengan keras. Dan tindakan dari Herodes ini membuat ketakutan di antara orang-orang percaya yang ada di Yerusalem waktu itu. Dan karena ketakutan ini mendorong jemaat untuk bertekun di dalam doa. Haleluya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kali lagi saya katakan, Alkitab tidak pernah salah. Dengan tekanan yang mereka hadapi, ancaman yang mereka hadapi, di dalam kisah ini diceritakan mulai dengan Rasul Yakobus yang dibunuh. Dan kemudian kalau kita membaca seterusnya, Rasul Petrus ditangkap. Dan ya kita tahu dari kisah ini bahwa Herodes mempunyai rencana juga untuk membunuh Rasul Petrus. Tetapi tidak langsung ya, karena kejadiannya waktu itu menjelang Paskah, maka untuk mencari simpati dari orang-orang Yahudi, maka Herodes tidak langsung membunuh Rasul Petrus, tapi memenjarakan dulu, dan rencananya sesudah Paskah barulah akan dieksekusi. Hal yang menarik bagi saya, kalau kita membaca di dalam
ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus tidur. Bagi saya, juga mungkin bagi saudara, bila kita berada dalam tekanan, apalagi seperti yang dihadapi oleh Rasul Petrus, dia menghadapi kematian, ada ancaman kematian. Tetapi kita baca Petrus bisa tidur. Ada ketenangan di dalam Petrus sehingga dia tidak merasa risau akan adanya ancaman bahwa dia akan segera dibunuh. Apa kuncinya? Kita kembali ke ayat 5. Dengan demikian Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat berdoa, mendoakan Petrus. Dan saya yakin Petrus sebagai seorang rasul, dia pun berdoa. Karena dia sudah bisa melihat sendiri, mengalami sendiri pengalaman bagaimana kuasa Allah yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupannya, juga dalam sewaktu Yesus ada di muka bumi ini. Dan kita telah nyanyikan tadi, ada damai di waktu susah. Ada damai di waktu kita menghadapi gelora yang menyusahkan kita. Dalam Yohanes pasal 14, di situ dalam ayat 26, Yesus menjanjikan penghibur. Sebelum Yesus naik, Yesus menjanjikan penghibur. Kita tahu bersama itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera dalam hidup kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan dan juga ada, saya ingat saya dalam tayangan-tayangan yang lalu ada lagu yang berkata, liriknya berkata, duduk di kaki Yesus adalah suatu tempat yang terindah. Lenyapkan kesusahan. Haleluya. Kalau kita datang duduk di kaki Yesus, berdoa, disitulah Roh Kudus bekerja, memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita, walaupun kita berada dalam tekanan, walaupun kita dalam ancaman, seperti yang Rasul Petrus hadapi. Kalau saja kita tahu kemana kita harus datang ke kaki Yesus. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Saya tidak bisa mengerti bahwa seorang yang besok akan dibunuh bisa tidur dengan nyenyak. Pengalaman saya saja, sebelum saya ujian skripsi saya tidak bisa tidur. Memikirkan bagaimana nantinya kalau saya harus menghadapi penguji-penguji. Apalagi pengalaman yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, sehingga dia bisa tidur. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menghadapi masalah, mempunyai persoalan, datang ke kaki Yesus. Di sana ada jalan keluar dan di sana ada ketenangan. Dalam kita berdoa kita merasa ketenangan. Kadang-kadang
jawaban itu belum datang. Ya. Jawaban itu Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan jawaban. Tetapi sebelum jawaban itu kita terima, kita pun dapat merasakan damai sukacita. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kembali kalau kita melihat di ayat pembacaan kita yang tadi, seperti saya katakan tadi, Rasul Petrus setelah ditangkap tidak langsung dibunuh karena saat itu menjelang hari Paskah, sehingga Herodes untuk mencari simpati dia tidak membunuh, tetapi mengulur waktu untuk sampai sesudah Paskah. Saat ini kita, seperti saya katakan tadi, sebagai warga yang baik, kita mematuhi imbauan dari pemerintah untuk tinggal di rumah. Ini adalah waktu yang baik. Ya, di dalam kesesakan, dalam kekhawatiran dengan apa yang terjadi, seperti saya katakan tadi, Tuhan punya maksud. Di mana kita sebagai satu keluarga, dalam beberapa hari, juga beberapa hari ke depan mungkin kita masih harus selalu bersama-sama. Pergunakanlah waktu ini untuk kita bertekun di dalam doa. Seperti apa yang jemaat atau anggota jemaat di Yerusalem lakukan. Mereka bertekun di dalam doa karena ada masalah. Yaitu ancaman terhadap Rasul Petrus. Dan kita sekarang, kita dihadapkan suatu kekhawatiran, suatu ketakutan yang melanda bukan hanya di kota kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Ada ketakutan yang besar terhadap pandemi yang terjadi sekarang ini. Waktu kita sekarang ini, kita mempunyai banyak waktu bersama-sama sebagai satu keluarga. Biar kita pakai waktu yang ada untuk kita bersama-sama berdoa. Dan kita akan lihat campur tangan Tuhan. Kalau ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kita, kita pakai waktu yang ada ini untuk berdoa. Dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan memberikan ketenangan, memberikan kedamaian untuk kita. Ada damai di waktu susah. Itulah pujian yang tadi kita nyanyikan. Dan inilah menjadi keyakinan kita. Kalau saja kita datang kepada Yesus dalam keadaan yang seperti sekarang pun, dalam keadaan yang mengerikan, dalam menakutkan. Tetapi ada damai di dalam hati kita. Ini akan memberikan ketenangan kepada kita. Haleluya. Bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan menaikkan satu pujian. Hanya Yesus yang dapat memberi damai senang. Haleluya. Hanya Yesus yang dapat memberi damai. Hanya
kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini, bahwa hanya kepadamu kami dapat lari pada saat-saat kami mengalami masalah, pada saat kami mengalami ketakutan, juga yang terjadi di bangsa kami, di kota kami hari-hari ini Tuhan. Secara manusia kami tidak tahu di mana kami harus mencari pertolongan. Tetapi sebagai umat yang percaya akan Engkau, kami tahu kemana kami harus lari. Lari ke bawah kaki-Mu. Di sanalah pertolongan, damai sejahtera, ketenangan Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Haleluya, kami memiliki Allah yang berkuasa. Kami tahu hari depan kami, masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami. Sebab itu kami juga mau berdoa untuk kota kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, tolong jaga dan lindungi. Supaya melalui apa yang terjadi sekarang, orang banyak akan bisa melihat kemuliaan-Mu, kekuasaan-Mu, kemahabesaran-Mu Tuhan. Karena semua ada di dalam tangan-Mu. Dan sumber pertolongan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama. Nama yang kuat, nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin.